Selamat datang di channel Pak Guru Fitrah, dedikasi untuk bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali channel Pak Guru Fitrah. Pada video kali ini kita akan membahas materi cara mengetahui status kewarganegaraan. Tujuan dari materi ini ialah bagaimana kita bisa memahami, mengetahui bagaimana cara seseorang bisa mendapatkan status kewarganegaraan Indonesia. Untuk itu, mari kita menyimak materi ini. Sebelum kita membahas cara mengetahui status kewarganegaraan, maka alangkah baiknya kita memahami dulu pengertian warga negara. Warga negara adalah orang yang secara hukum merupakan anggota dari suatu negara. Ada pula yang mendefinisikan warga negara adalah orang yang menetap di suatu wilayah sejak ia lahir hingga ia dewasa. Nah, itulah definisi warga negara. Tentu di luar sana banyak definisi-definisi tentang warga negara. Status warga negara Indonesia. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan. Di dalam undang-undang ini telah dijelaskan status seseorang, apakah ia warga negara Indonesia atau bukan. Kita lihat poin pertama, setiap orang berdasarkan peraturan perundang-undangan atau berdasarkan perjanjian pemerintah RI dengan negara lain sebelum undang-undang ini berlaku sudah menjadi warga negara Indonesia. Jadi sebelum ada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, kemudian ada warga negara asing misalnya pindah ke warganegaraan namun menggunakan peraturan perundang-undangan yang berbeda atau perjanjian berbeda sebelum ada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 ini, tetap sah sebagai warga negara Indonesia. Kemudian anak yang lahir dari perkawinan sah dari ayah dan ibu warga negara Indonesia. Saya kira untuk poin kedua inilah yang berlaku buat kita semua ya, yang memiliki ayah warga negara Indonesia dan ibu sebagai warga negara Indonesia. Maka anaknya otomatis langsung menjadi warga negara Indonesia. Poin ketiga, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari ayah warga negara Indonesia dan ibu warga negara asing, maka status anak tersebut adalah warga negara Indonesia. Selain dia memiliki status kewarganegaraan Indonesia, ia juga memiliki status kewarganegaraan ibunya. Artinya anak ini memiliki dua kewarganegaraan. Ia kemudian baru bisa melepas salah satu kewarganegaraannya ketika usia 18 tahun, baru ia memilih status kewarganegaraan, apakah ia ikut ke ayah atau ia keluar dari warga negara Indonesia. Namun selama ia belum usia 18 tahun, maka anak ini tetap secara otomatis menjadi warga negara Indonesia. Poin keempat, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari ibu warga negara Indonesia dan ayah warga negara asing, maka status kewarganegaraan anak tersebut adalah warga negara Indonesia dan ia juga memiliki status warga negara ayahnya. Jadi boleh dikatakan anak tersebut memiliki dua kewarganegaraan. Sama poin ketiga sebelumnya tadi, anak tersebut bisa menentukan kewarganegaraan ketika ia telah berusia 18 tahun. Kemudian, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara Indonesia
tetapi ayah kewarganegaranya atau hukum asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan tersebut, maka anak tersebut tetap menjadi status kewarganegaranya sebagai warga negara Indonesia. Poin selanjutnya, anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari ibu warga negara Indonesia dan jika ayahnya warga negara asing maka harus disertai pengakuan dari ayahnya. Jadi anak tersebut bisa mendapatkan status kewarganegaraan Indonesia apabila ada pengakuan dari ayahnya. Apabila tidak ada, maka anak tersebut tidak memiliki status kewarganegaraan Indonesia. Poin selanjutnya, anak yang lahir dalam tengah waktu 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan sah dan ayahnya warga negara Indonesia, maka status kewarganegaraan anak tersebut adalah status warga negara Indonesia. Anak yang lahir di wilayah Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah ibunya, maka anak tersebut tetap memiliki status kewarganegaraan Indonesia. Nah, begitulah penjelasan dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 mengenai status warga negara Indonesia. Di pembahasan selanjutnya kita akan melihat cara menentukan mengapa anak tersebut bisa menjadi warga negara Indonesia. Sebagaimana matematika ada rumusnya, maka untuk menentukan status warga negara juga membutuhkan rumus, membutuhkan cara. Nah, marilah kita bahas pembahasan cara menentukan warga negara dalam materi asas kewarganegaraan. Penentuan kewarganegaraan. Yang pertama, rumus pertama untuk menentukan status kewarganegaraan adalah unsur darah keturunan atau yang biasa dikenal dengan sebutan ius sanguinis, di mana kewarganegaraan itu ditentukan berdasarkan garis keturunan. Jadi, dimanapun yang lahir, tetap ia mengikuti garis keturunan dari orang tua. Misal, orang Cina lahir di Indonesia tetap disebut sebagai orang Cina, ya. Rumus kedua untuk menentukan status kewarganegaraan adalah dilihat berdasarkan tempat kelahiran atau yang dikenal dengan sebutan ius soli. Kewarganegaraan seseorang ditentukan di mana ia dilahirkan. Jadi, misal si A, si B melahirkan di negara yang menganut ius soli. Secara otomatis anak tersebut memiliki kewarganegaraan di mana ia dilahirkan, tidak mengikuti orang tuanya, kecuali orang tuanya menggunakan asas keturunan, maka si anak memiliki dua kewarganegaraan, si ayah dan si ibu, dan di mana ia dilahirkan. Rumus ketiga untuk menentukan status kewarganegaraan melalui naturalisasi. Seseorang berkewarganegaraan asing dapat mengajukan permohonan untuk menjadi warga negara. Kita ambil contoh ya, yang terjadi di Indonesia. Misal pemain sepak bola Christian Gonzalez misalnya, kita ambil contoh ya, di mana ia menjadi warga negara Indonesia setelah melalui proses naturalisasi, adanya permohonan untuk menjadi warga negara. Salah satu syarat untuk mengajukan permohonan yakni adalah ia menetap tinggal di Indonesia selama 5 tahun berturut-turut, artinya tidak pindah-pindah, tetap di situ. Selain itu ia juga harus memiliki pekerjaan tetap di negara Indonesia. Nah, seperti itu ya salah satu syarat yang harus dipenuhi. Nah, inilah dia
rumus untuk bisa mengetahui status kewarganegaraan Indonesia. Ada 3 cara ya. Dan semoga video ini bermanfaat buat kita semua. Terima kasih telah nonton PKN TV. Jangan lupa subscribe ya.